Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kami akan mempresentasikan hasil tugas kami dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Dengan tugas melakukan perubahan pada objek dalam Bootstrap. Di sini kami memilih 3 objek Bootstrap. Yang pertama table, image, dan spinners. Saya Cynthia Labiran akan mempresentasikan tentang perubahan pada objek table. Pertama, kita masuk ke Web3 School. Setelah itu, masukkan Bootstrap versi kelima. Lalu pilih item tables. Setelah itu, kita masuk ke Visual Studio Code. Kita membuat file baru dengan nama table.html. Lalu paste dan save. Selanjutnya kita masuk ke folder tugas PBO dan buka file table. Akan tampil seperti di layar komputer. Selanjutnya, kita akan membuat beberapa perubahan pada basic table ini. Yang pertama, kita akan memberikan pembeda antara kolom 1 dan kolom lainnya menggunakan atribut table stripped. Ctrl save, lalu masuk ke halaman URL-nya dan refresh. Nah, setelah sudah ada perubahan sesuai pada layar, selanjutnya kita akan membuat border menggunakan atribut table border. Ctrl save, lalu kembali lagi ke halaman URL-nya, refresh, dan sudah berubah lagi seperti tampak pada layar. Yang ketiga, kita akan membuat background dengan menggunakan atribut table dark. Save, dan kembali lagi ke halaman URL-nya, refresh, dan selesai. Oke, ketiga perubahan pada table telah selesai. Selanjutnya, saya akan berikan kepada teman saya Talitha Malabar. Kenalkan, nama saya Talitha Tresya Malabar dengan NIM 2020-55-2020-03. Di sini saya akan menjelaskan tentang Bootstrap Image. Yang pertama, kita masuk ke Visual Studio Code. Setelah masuk, kita membuat file baru dengan nama image HTML. Setelah itu, paste dan save. Setelah itu, kita akan mengambil foto yang nama filenya example, lalu dipindahkan ke dalam folder tugas PBO. Setelah itu, kita masuk ke Visual Studio Code dan mengganti fotonya dengan foto yang sudah kita masukkan.
Setelah itu di save. Lalu kita masuk ke file image dan akan tampil sesuai di layar. Selanjutnya kita akan membuat beberapa perubahan pada fotonya menjadi bulat dengan menggunakan atribut yang namanya rounded circle. Lalu di save. Setelah itu masuk ke halaman URL, refresh, dan hasilnya akan tampil seperti ini. Selanjutnya kita akan memberikan bordir pada foto menggunakan atribut yang namanya image thumbnail. Lalu di save. Setelah itu masuk ke halaman URL, refresh, dan hasilnya akan seperti di layar. Setelah itu foto bisa dirata kanan dengan menggunakan atribut float end. Lalu di save. Setelah itu masuk ke halaman URL lagi, refresh, dan hasilnya akan seperti ini. Kalau untuk rata kiri menggunakan atribut float start. Lalu di save. Setelah itu masuk ke halaman URL, refresh, dan hasilnya akan seperti di layar. Dan untuk tengah menggunakan atribut mx auto deblock. Lalu di save. Setelah itu masuk ke halaman URL, refresh, dan hasilnya akan seperti ini. Itu saja beberapa perubahan dari Bootstrap Image yang saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Oke, perkenalkan, nama saya Saiful Kelubas dengan NIM 202055202063. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Untuk icon ketiga, kita mengambil spinners. Untuk penjelasan singkat tentang spinner, itu adalah sebuah icon untuk memberikan proses program pada sebuah perintah. Oke, di sini kita ambil sampel programnya. Kita copy. Setelah itu kita masuk ke Visual Studio Code. Kita membuat file baru yang namanya spinner.html. Spinner.html. Oke, kita paste programnya. Setelah itu kita save. Kemudian coba kita lihat hasil awalnya. Buka file spinner. Ya, seperti tampak di layar, bahwa ini adalah icon spinner. Selanjutnya saya akan memberikan sedikit atribut atau perubahan pada icon ini. Kita masuk di Visual Studio Code.
Untuk div-nya saya akan copy. Setelah itu saya paste. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan atribut yang namanya text primary. Oke, kita save. Kita masuk ke browser. Kita refresh. Nah, dan hasilnya seperti ini. Ada perubahan. Jadi yang awalnya hitam, dia berubah menjadi biru. Selanjutnya, kita masuk ke Visual Studio Code. Kita akan mengubah icon yang ini menjadi bentuk lain. Dengan item, kita copy dulu. Nah, untuk spinner border ini, kita ganti dengan atribut yang namanya spinner grow. Spinner grow. Kita save, terus kita buka browser, kita refresh. Nah, seperti tampak di layar. Oke, seperti tampak di layar bahwa icon spinnernya ini berubah. Selanjutnya, saya akan memberikan sedikit atribut untuk mengecilkan icon spinner ini. Kita masuk Visual Studio Code. Kita copy dulu. Oke. Untuk mengecilkannya, kita memerlukan atribut yang namanya spinner grow sm atau small. Kita save, terus kita masuk ke browser, kita refresh. Nah, di sini dia membuat sebuah perubahan yang awalnya besar menjadi kecil.
Oke, di sini saya akan membuat icon spinner yang komplit dengan menggunakan tag bottom. Di dalam tag bottom terdapat tag span, untuk tag bottom sendiri kita bisa menambahkan atribut class, yaitu bottom primary. Dan untuk tag span kita bisa menambahkan kelas juga, atribut spinner border, spinner small. Oke, kita juga bisa menambahkan kata loading di sini. Kita save, buka browser, dan kita refresh. Oke, seperti tampak layar bahwa ini merupakan salah satu icon spinner yang komplit atau lengkap. Jadi itulah beberapa perubahan pada icon spinner. Baik, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.